Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srianti dari SMP Negeri 129 Jakarta. Saya calon anggota guru penggerak angkatan 10. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi, dengan adanya tuntutan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada saya sebagai guru. Guru sebagai pusat pembelajaran, bukan murid. Hal ini mengakibatkan murid cenderung pasif, malu untuk bertanya kepada saya, percaya diri belum berkembang, serta kurang produktif. Pembelajaran hanya mengandalkan satu metode, yaitu ceramah, sehingga murid menjadi malas belajar dan situasi kelas tidak kondusif. Selain itu, fokus menyampaikan materi saja agar murid bisa mendapatkan nilai sesuai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, saya menganggap bahwa pembelajaran berhasil jika nilai murid mencapai KKTP. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan hanya mementingkan aspek kognitif murid, sedangkan untuk aspek afektif dan psikomotorik terabaikan. Saya juga lebih menekankan murid untuk menghafal materi daripada memahami karakteristik murid. Selain itu juga, saya juga kurang peduli terhadap pemahaman materi yang disampaikan ke murid karena fokus mengejar materi yang padat. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa.
Siswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa menjadi aktif, berani dan percaya diri, serta pembelajaran di kelas menyenangkan dan kondusif. Fokus pembelajaran bukan pada materi atau kognitif saja, akan tetapi juga mementingkan aspek afektif atau budi pekerti dan psikomotorik atau keterampilan siswa. Selain itu juga saya menyadari bahwa keberhasilan siswa dalam pembelajaran bukan hanya nilai yang mencapai KKTP, namun juga budi pekerti dan memiliki keterampilan positif. Selain itu, saya menyadari untuk mempelajari karakteristik siswa agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta merdeka lahir dan batinnya. Kemudian saya juga menyadari lebih banyak literasi mengenai metode atau model pembelajaran agar pembelajaran di kelas menyenangkan dan kondusif. Kemudian saya juga menyadari agar meningkatkan ketulusan dan keikhlasan dalam membimbing mengarahkan siswa berbudi pekerti positif. Selain itu, saya juga akan mengajarkan karakteristik siswa berbeda satu sama lainnya sehingga bisa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan kurang tepat. Apa yang Anda dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya terapkan pada pembelajaran di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan murid yang beragam dapat dipenuhi secara utuh. Selain itu, proses pembelajaran di kelas yang interaktif sehingga murid senang belajar. Kemudian menerapkan pembelajaran yang memenuhi kriteria abad 21, yaitu berpikir kritis dan kreatif, kolaborasi, serta komunikasi. Kemudian saya juga akan menerapkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center. Demikianlah pemaparan saya mengenai refleksi dan kesimpulan koneksi antar materi modul 1.1. Salam dan bahagia. Terima kasih.